Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika ada sebuah kurva, kita anggap ini fx. Terus si fx itu kita batasi dengan dua buah garis. Kita bilanglah ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi di channel Pikos bersama Bang Irwanda. Oke, karena ini udah masuk ke minggu pelaksanaan UTBK, hari ini Bang Irwanda pengen bahas tentang integral. Karena tahun kemarin di UTBK 2022 integral itu menjadi salah satu materi yang diujikan pada pengetahuan kuantitatif. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus bantu adik-adik untuk menghadapi ujian. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita kenalin dulu konsep dasar integralnya. Yang pertama ada integral tak tentu. Oke, langsung aja. Integral itu definisikan jika ada integral dari AX berpangkat N dx, maka hasilnya itu A per N tambah 1 dikali X, N-nya juga ditambah 1. Nah, ditambahkan C. Nah, C itu apa? Ialah suatu konstanta yang kita nggak tahu nilainya, makanya disebut ini integral tak tentu. Dan jangan lupa, ini ada syaratnya, X-nya nggak boleh sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, tapi itu sementara diabaikan aja juga nggak apa-apa. Karena kalau untuk soal UTBK, kayaknya nggak sampai yang X-nya sama dengan min 1. Jadi langsung ke contoh aja. Misal, Bang Anda punya integral 3x pangkat 5 dx. Maka jawabannya langsung aja 3 per 5 tambah 1 x 5 tambah 1 tambah C, gitu ya. Nah, langsung jawabannya 3 per 6 X pangkat 6 tambah C, atau kita sederhanain dulu, jadinya 1 per 2 X pangkat 6 tambah C. Nah, sebenarnya materi integral itu tidak terlalu susah, yang penting kita paham konsepnya aja. Oke ya, itu untuk integral tertentu. Oke, kita lihat soal yang pertama. Soal nomor 1, nah ada dua soal nih mau Anda buat. Oke, yang pertama seperti contoh sebelumnya, ini kayaknya gampang aja ya. Jadi kalau kita jawab, ini langsung aja integral 3, kalau kalian mau langsung juga boleh, 6x pangkat 6 ya. Nggak usah lagi buat tambah 1, tapi tambah satunya di pikiran kita aja. Berarti ini 2 per 4 x pangkat 4 tambah. Nah, untuk integral yang tidak ada variabel, tinggal taruh variabelnya aja. Nah, gini. Ya. Ini nggak ada integral lagi ya, udah hasilnya nih. Tambah C-nya jangan lupa. Nah, langsung sederhanakan aja. Berarti ini jadinya 1/2, karena sama-sama kita bagi 3. X pangkat 6. Terus kita tambah, jadinya 1 per 2 juga. X pangkat 4. Ditambah 17x tambah C. Oke, selesai. Oke, untuk soal selanjutnya, kalau ada X-nya di bawah, maka kita ubah dulu jadi X-nya di atas. Ya, dengan sifat eksponen. Kalau kalian ingat, kalau ada X pangkat N, X pangkat min N, maksudnya itu sama aja jadi 1 per X pangkat N ya. Negatifnya hilang. Jadi kalau memang dia di bawah, kita bawa ke atas, ya tinggal taruh aja negatifnya ya. Berarti ini soalnya jadi integral 3 X pangkat min 3 ditambah 2 X kuadrat ditambah 5X. Nah, gitu soalnya. Oke, setelah itu baru kita integralkan seperti tadi. Berarti ini 3, min 3 tambah 1 itu min 2, X min 2, ditambah 2
per 2 tambah 1, 3, X pangkat 3, ditambah 5 pangkat X itu pangkatnya 1, jadi 1 tambah 1, 2, jadinya di sini X pangkat 2. Gitu ya, tambah C. Sehingga ini hasilnya jadinya min 3 per X-nya kan pangkat negatif, kita kembalikan ke pangkat positif, jadinya 2X kuadrat ditambah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah 5 per 2 X pangkat 2 tambah C. Nah, gitu aja sih integral, nggak susah ya. Oke, nah kalau udah paham, kita lanjut. Setelah integral tak tentu, ada satu lagi kawannya, itu namanya integral tertentu. Kenapa tertentu? Karena di sini kita menggunakan batas pada integral sehingga hasilnya jadi sebuah konstanta, tidak lagi persamaan seperti tadi gitu ya. Misal kalau ada integral, kita sebut nih batas A sampai B, dengan A itu wajib lebih kecil karena di bawah dari fx misalnya. Nah, kalau kita anggap hasil integral f kecil itu f besar x, maka notasinya seperti ini. Nah, maksudnya apa? Notasi A di bawah B di atas itu kita substitusi nilai B ke hasil integralnya, kita kurang substitusi A ke nilai integralnya, nanti dapatnya jadinya konstanta. Gitu ya. Oke, kita lihat langsung ke contohnya aja ya. Nah, ini dia soalnya. Soal nomor 2. Oke, integralnya masih sama kayak tadi. Kita integralkan aja kayak biasa. Berarti ini sama dengan 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 per 2 X pangkat 2 dikurang 2X. Jangan lupa notasinya 1 sampai 2. Oke, kita sederhanain dulu. Ini boleh 3 bagi 3, 4 bagi 2, 2. Sehingga persamaan kita jadinya, hasil integral kita jadinya X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 2X. Batasnya dari 1 sampai 2. Nah, setelah selesai nilai integralnya, maka substitusi batas atasnya dulu ya. Jadi kita masukin dulu nih 2. Kalau kita masukin 2 jadinya, oke, kita jelaskan kurungnya dulu. Kita masukin 2 berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 gitu ya, dikurang 2 kali 2. Nah, gini. Terus kita kurang, kita substitusikan 1 sekarang. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Nah, gitu dia. Oke, kita cari dulu. Berarti ini jadinya 8 tambah 8 kurang 4. Ini jadinya 1 tambah 2 kurang 2. Gitu ya. Berarti ini jadinya 12. Yang ini jadinya 1, sehingga hasilnya 11. Nah, ini yang tadi Bang Wanda maksud, hasilnya itu jadi sebuah konstanta. Makanya namanya integral tertentu. Tertentu dia hasilnya itu 11. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih integral tertentu. Nah, biar terbiasa. Oke, coba kita jawab dulu. Kita jawab dulu integralnya ya. Berarti ini 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 6 per 3 X pangkat 3 dikurang 5X. Batasnya min 2 sampai 2. Gitu ya. Oke, kita sederhanain dulu. Ini 1/4
X pangkat 4 ditambah 6/3 2 ya. 2X pangkat 3 kurang 5X, batasnya min 2 sampai 2. Oke, karena udah sederhana, langsung masukkan saja nilainya ya. Kalau kalian mau langsung buat jawabannya juga boleh ya. Jadi ini 1/4, 2 dipangkatin 4 itu 16, tambah 2 kali 2 pangkat 3 itu 8, terus kurang 5 kali 2 itu 10. Nah, boleh langsung gini aja. Oke, kurang. Sekarang kita masukin min 2. Ini masih sama, 1/4 min 2 pangkat 4 masih 16. Itu ya, tambah. Nah, ini agak beda ya. Jadinya 2 kali minus 8. Karena dia min 2 pangkat 3. Terus min 5 kali min 2 jawabannya plus 10. Oke gitu. Oke, kita cari dulu. 16 kali 1/4 itu 4. Ditambah 2 kali 8, 16. Dikurang 10. Gitu ya. Dikurang sama ini juga 4. Kurang 16 jadinya ya. Sama tambah 10. Oke, ini jadinya 20 kurang 10, 10 dikurang minus 2. Sehingga hasilnya itu 12. Oke adik-adik ya, kalau untuk integral tertentu mungkin nggak terlalu susah. Nah, kenapa kita belajarnya integral tertentu dulu? Karena ini basic untuk menjawab soal yang keluar kemarin. Nah, soal yang keluar kemarin itu ialah luas daerah yang dibatasi oleh ada yang 1 kurva, ada yang 2 kurva. Nah, untuk di video ini kita lihat 1 kurva dulu. Nanti yang 2 kurva kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita lihat. Secara teori, jika ada, kita bilang ini koordinat Cartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika ada sebuah kurva, kita anggap ini fx. Terus si fx itu kita batasi dengan 2 buah garis. Kita bilanglah ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Maka daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, kita anggap ini A, daerah A. Maka kita bisa menentukan luas daerah A dengan cara mencari integral tertentu dari fx dengan batas dari A sampai B. Nah, itu konsep menghitung luas satu kurva. Jadi, misalnya nih, kita punya kurva, terus gambarnya gini. Kita bilanglah ini Y sama dengan X kuadrat kurang 4X. Ya, berarti di sininya 0, di sininya 4. Dan ini dibatasi nih. Nah, ya, kita bilanglah ini A. Kita bilang ini A. Maka untuk mencari nilai luas A itu, luas A, kita tinggal mencari integral dari 0 sampai 4 dari si X kuadrat kurang 4X. Nah, gitu. Nah, ada sedikit syarat ya pada luas daerah satu kurva. Kalau kita tulis di mana ya? Di sini aja ya. Jika kurva di bawah sumbu X, di bawah sumbu X, maka luasnya itu harus ada min sebelum integralnya. Ya, ada min sebelum integralnya. Kenapa? Nanti kalian akan mendapatkan hasil integralnya itu negatif, sedangkan luas itu
satuan ukuran, jadi harus positif, sehingga nanti ketemu min kali min jadi positif dia. Atau kalau kalian mau ingatnya mudah, cari aja kayak biasa. Kalau dapat min nanti jangan lupa dikali min lagi di akhir gitu. Oke ya, kita lihat ke contoh soal. Nah, pertanyaannya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva x kuadrat kurang 6x tambah 8 dan sumbu x. Jika tidak ada batas yang diberikan, maka batasnya itu adalah titik potong kurva tersebut dengan sumbu x. Nah, untuk mencari tipot sumbu x, maka kalian harus memfaktorkannya dulu gitu ya. Jadi x kuadrat kurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorin nih, nah ayo adik-adik, berapa faktornya? Ya benar ya, berarti ini minus 2, ini minus 4. Yang kalau dikali dapat plus 8, dijumlah dapat minus 6. Maka kita dapat x-nya 2 atau x-nya 4. Nah, untuk menentukan dia di bawah atau di atas, kita buat sedikit saja ilustrasinya dengan modal titik potong sumbu x tadi 2 terus 4. Dan lihat, kalian ingat lagi bahwa Anda pernah bahas di video tentang fungsi kuadrat, bahwa kalau fungsi kuadrat bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka a itu menentukan si grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau a-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Kalau a-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Ya, ini jangan lupa. Sehingga grafik kita jadi gimana? Karena dia itu x kuadrat, maka a-nya 1, maka a-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, ternyata grafik kita itu berada di bawah sumbu x. Sehingga luas yang kita tentukan gimana? Luas sama dengan min integral dari 2 sampai 4 dari si fungsi tersebut, x kuadrat kurang 6x ditambah 8 dx. Gitu dia. Nah, untuk min itu kalian boleh kalikan ke dalam atau nanti terakhir aja juga boleh, nggak ada masalah. Berarti ini min. Nah, kita cari dulu integralnya. Berarti 1/3 x pangkat 3 dikurang 6/2 berarti 3x kuadrat ditambah 8x batasnya 2 sampai 4. Oke, kita masukkan terus. Min jangan lupa. Terus kita masukin si 4. Berarti ini 64/3. Langsung aja ya. 4 kuadrat itu 16 kali 3 48 ditambah 8 kali 4 32. Kita kurang, masukin 2 berarti 8/3 dikurang 12 ya, ditambah 16. Nah, untuk menghitung seperti ini, kalian jangan menyamakan penyebut 2 kali. Maksudnya, kan ada per 3 di kiri, ada per 3 di kanan. Nggak usah kita samain penyebut di kiri, terus yang kanan juga. Nanti yang ada penyebutnya, kita satukan aja. Berarti ini buat aja dulu 64/3. Ini kalau dikurang, jadinya min 16 ya. Ya, min 16. Terus ini kita kali ke dalam, jadinya min 8/3. Terus ini kita jumlah dulu, plus 4 kali min 4. Nah, ini yang mau Anda maksud, karena dia sama-sama min 1/3, min per 3, kita jumlahkan aja langsung gitu ya. Jadinya ini ada 56/3. Betul ya? 64 dikurang 8. 56 dikurang 20.
gitu dia. Nah, ini baru kita samain penyebut. Berarti kalau kita samain penyebut, 56 kurang 60 per 3. Nah, ini yang Bang Wanda maksud, kalau minnya tadi kita nggak tulis, kita dapatnya ini min 4 per 3. Nah, gitu dia. Sedangkan luas itu haruslah positif. Jadi min ketemu min, jadilah 4 per 3 satuan luas. Gitu. Bisa ya, adik-adik ya? Oke. Jadi intinya apa? Kalau nggak dibilang batas, cari titik potong, maka titik potongnya itu batasnya. Terus buat sedikit ilustrasi agar kita tahu kurvanya itu di atas atau di bawah. Oke, biar lebih paham, kita lanjut soal kelima. Nah, untuk soal kelima, ini baru ada batas-batasnya nih. Oke, harus ada yang mau Anda tekankan di sini adalah jika ada integral dengan batasnya langsung, bukan berarti batasnya 0 sampai 2, di sininya x kuadrat kurang 1. Nah, ini salah ya, tidak semudah itu gitu ya. Oke, jadi apa Bang yang harus kita lakukan? Gini, buat sedikit ilustrasinya, karena bisa jadi batas yang diberikan membagi si kurva jadi beberapa daerah seperti di soal ini. Kita lihat dulu. Oke, untuk membuat kurva itu sama kayak tadi, kita cari titik potong sumbu x-nya dulu. Jadi ini kalau kita faktorin, kan jadinya min 1 plus 1, karena dia selisih kuadrat ya. Berarti x-nya 1 atau x-nya min 1. Dan dia a-nya 1 berarti terbuka ke atas. Sehingga kalau ilustrasinya kita buat nih, gini ya, ini min 1, ini 1, berarti kira-kira gambarnya gini. Nah, dah. Terus kita lihat batasnya. Batasnya katanya x sama dengan 0. Di sini dia x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, berarti kan 2-nya itu kembali lagi ya. Nah, kita bilang kurvanya ke sana. Kita bilang di sini x sama dengan 2. Sehingga daerah yang dibatasinya ada ini 1, kita bilang di sini si luas 1. Daerah 1 maksudnya ada di sini lagi. Nah, ini kita sebut daerah 2. Nah, jadi yang dicari gimana Bang? Cari 2 kali, terus kita tambah. Maka luas total boleh kita buat ini sama dengan luas A ditambah luas B. Nah, luas A carinya gimana? Lihat batasnya dari 0 sampai 1, terus dia kurvanya di bawah, jangan lupa taruh min, dan baru tulis si kurva kita. Nah, gitu dia. Oke. Ditambah luas B berarti dari 1 sampai 2. Kurvanya tetap sama. Toh kurvanya kan memang satu kurva dx. Nah, cari dulu yang ini, hasilnya kita tambah. Jawabannya berarti sekian-sekian satuan luas. Nah, adik-adik bisa cari sendiri ya. Jadi hati-hati kalau ada diberikan batas, jangan langsung cari pakai batasnya. Oke ya, mungkin itu dulu video kali ini tentang integral tak tentu, integral tertentu, dan luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Next video selanjutnya, nanti kita bahas luas daerah 2 kurva. Karena kemarin pun soal yang keluar di UTBK itu 2 kurva. Seperti biasa, Abang titip latihan. Ditanya luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Ini gampang banget ya. Tinggal kalian cari titik potongnya, terus lihat dia di atas atau di bawah. Jangan lupa dia luasnya pakai min atau pakai tidak. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.